Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih, teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga dengan dua orang anak perempuan, masya Allah. Dan di video kali ini aku udah di pasar ya, teman-teman. Aku lagi belanja mingguan untuk stok 1 minggu ke depan ya, teman-teman. Yang pertama aku datangin itu tukang ikan. Aku beli ikan. Sebelumnya tuh aku udah cari-cari ikan yang ini apa ya, ikan apa gitu. Aku lupa nanya ikan apa. Tapi pas ketemu, alhamdulillahnya di tukang ini gitu adanya. Terus udah setelah di tukang ikan, lanjut aku ke tukang serai dan daun pisang. Aku beli daun pisangnya juga nggak banyak, cuma 2.000. Dan salam serainya itu juga aku beli yang udah diiketin gitu ya, teman-teman, itu 2.000 juga. Dan ini aku udah di tukang sayur tempat biasa aku beli sayuran, cabean juga dan perbawangan juga. Ini aku lagi pilih-pilihin labu siam yang kecil-kecil. Ini tuh aku mikirnya bakalan manis kalau misalkan direbus, terus nanti bakalan aku lalap gitu ya, teman-teman. Dan ini lanjut aku lagi pilihin cabe-cabe. Di minggu ini tuh cabe rawit yang merah ini tuh kecil-kecil ya, enggak yang besar-besar. Tapi aku lebih suka yang seperti ini karena nanti pas di kotak food wrap itu bakalan muat ya, enggak sempit-sempit banget. Dan ini aku udah selesai pilih-pilih cabenya, terus juga tadi aku udah pilih bawang, pilih wortel dan pilih kol juga ya, teman-teman. Jadi tinggal ditimbang aja. Dan ini aku udah ke tukang ayam. Tadi tuh aku udah keliling-keliling ke tukang ayam cari ayam yang agak kecilan gitu untuk bagian paha, tapi nggak nemu. Padahal aku udah datang tuh pagi ya, teman-teman, tapi masih kayak ketinggalan untuk dapet bagian paha yang kecil-kecil. Nggak tahu, mungkin kayaknya harus tengah malam kali ya aku ke pasarnya. Tapi kalau misalnya tengah malam nggak mungkin juga lah ya aku ke sana, sedangkan aku nggak ada yang nganterin. Terus juga kalau misalnya ada yang nganterin juga Pak Su mungkin nggak mau juga ya. Dan di sini aku mampir ke toko frozen. Aku beli apa nih, frozen food ya buat sarapan anak-anak aku. Takutnya mereka tuh pada bosan kalau misalkan cuma didadarin telur, terus juga cuma dibikinin nasi goreng. Jadi aku mau cobain anak aku sarapan tuh kayak pakai nugget dan apa tuh, kayak tadi tuh kayak modelan cikua gitu, cuma yang versi beda model gitu ya, teman-teman. Jadi aku pengen kasih anak aku itu, tapi ini enggak sering-sering ya aku bikinin kayak gini. Aku selang-selingin pakai dadar telur juga. Jadi enggak yang aku kasih makanan yang frozen food gitu ya, teman-teman. Soalnya enggak baik juga untuk anak-anak. Ya sesekali boleh, tapi jangan sering-sering gitu. Nah, ini aku lanjut lagi ke tukang nasi uduk yang biasa aku beli. Dan alhamdulillah aku udah sampai rumah. Tadi juga aku udah sempat sarapan ya. Karena kalau misalnya nggak sarapan pasti bakalan lemas juga ya, teman-teman. Karena food wrap ini biasanya itu menghabiskan ya kurang lebih 2 jaman lebih kayaknya ya. Dan makanya aku beli sarapan dulu, terus sarapan baru deh ngolah-ngolah bahan-bahan yang mau aku olah ini. Ini yang pertama aku keluarin itu ada protein hewani. Aku banyaknya beli protein hewani ayam ya, teman-teman, ketimbang ikan. Soalnya aku kayak masih agak trauma untuk makan ikan basah kayak gini. Tapi berbeda banget ikan presto ya, teman-teman. Kalau presto tuh ikan itu udah lunak banget tulangnya. Jadi kalau misalnya kemakan tuh pasti nggak bakalan ketulangan gitu. Dan di sini aku keluarin bahan-bahan yang udah aku beli tadi. Aku ada beli sayuran hijau. Aku ngeliat sesim tuh kayak seger-seger banget. Jadi aku beli aja. Gak tahu deh ya ini bakalan awet apa enggak di kulkas. Tapi aku mau coba juga. Siapa tahu awet gitu ya buat sampai semingguan. Terus juga aku ada beli tahu di pasar dan beli tempe juga. Aku pengen cobain beli di pasar soalnya tahu yang biasa di kontrakan aku biasa lewat itu udah nggak pernah lewat lagi sekarang. Jadi aku mau coba beli di pasar. Kalau misalkan rasanya enak, aku bakalan beli lagi. Tapi kalau misalkan rasanya kurang, aku mendingin skip aja deh ya, teman-teman.
Dan ini semua belanjaan aku itu di total 220 kurang lebih. Udah termasuk yang frozen food itu tadi, aku total di frozen food itu cuma dua itu sama tepung panir sedikit. Bukan sedikit sih, maksudnya satu plastik kantongan itu seperempat kayaknya ya. Itu tuh di 40.000 ya. Kalau beli-belian di frozen food tuh berasa banget ya harganya itu mahal, tapi ya mau gimana. Sedangkan aku itu masih kayak apa tuh mager buat bikin frozen food. Soalnya waktunya itu bakalan tersita lebih banyak ya teman-teman kalau bikin frozen food. Bisa aja sih, cuma aku memilih buat beli aja toh nggak banyak-banyak juga aku belinya, makannya juga gitu ya teman-teman. Karena katanya juga frozen food kayak gitu tuh nggak baik dikonsumsi terus-menerus atau lebih banyak daripada makanan real food gitu, kayak misalkan makanan olahan kayak di rumah gitu ya, yang kayak apa sehari-hari kita masak gitu ya. Jadi aku memilih buat masak di rumah atau masak masakan rumahan gitu ya, ketimbang masak atau ngegoreng-goreng frozen food. Padahal emang enak sih, gampang, praktis, tapi itu enggak bagus juga buat kesehatan. Itu setahu aku ya, koreksi kalau misalkan salah. Jadi aku mendingan masak ya, walaupun repot ya, punya anak dua, tapi dinikmatin aja selama kita bisa, selama kita mampu juga. Jadi aku bakalan masak ya teman-teman. Tapi ada kalanya aku juga suka beli makanan lauk matang yang masakan rumahan juga gitu ya teman-teman. Soalnya kadang aku juga suka masih mager nih buat masak. Tapi untuk anak aku usahakan anak aku tuh makanan-makanan yang aku goreng atau aku masak sendiri, walaupun cuma dadar telur ya teman-teman. Jadi pokoknya itu tergantung selera masing-masing. Dan di sini aku mau kotak-kotakin atau wadahin sayuran atau bahan-bahan yang udah aku beli tadi. Tadi aku ada beli jeruk nipis. Itu tuh ternyata mahal banget ya jeruk nipis. Aku beli satu kantong plastik itu kurang lebih isinya itu 6 butir gitu, 6 jeruk nipis. Itu di harga 8.000. Kayaknya aku kemahalan deh ya belinya. Ini aku beli jeruk nipisnya tuh berbeda sama di tempat tukang biasa aku beli sayuran. Biasanya kan aku beli di satu tempat itu. Tapi kebetulan di tukang sayur yang sekalian aku beli kayak cabai, bawang ini itu lagi kosong. Jadi aku beli di tempat lain dan ternyata harganya menurut aku lebih mahal. Tapi mungkin kayaknya aku kebanyakan juga kali ya. Tapi biasanya juga aku kalau misalkan beli jeruk nipis itu banyak ya teman-teman. Jadi kayaknya agak kaget kalau misalkan beli yang di tempat lain itu agak mahal ya. Dan di situ aku ada beli tahu dan tempe. Tempenya itu niatnya nanti aku bakalan ungkep gitu atau aku bakalan bacem. Gak tahu ya nanti bakalan aku apain. Pokoknya antara dua itu opsinya, dibacem ataupun diungkep gitu ya barengan sama ayam. Terus tahunya itu niatnya aku pingin bikinin pepes tahu karena udah lama banget aku nggak makan pepes tahu. Kemarin tuh beli, terus rasanya kayak kurang gitu loh teman-teman. Rasanya kayak kurang berasa, terus kayak ya nggak begitu enak gitu. Jadi aku pengen coba bikin sendiri. Waktu itu aku pernah bikin dan ternyata rasanya itu lumayan. Jadi aku mau bikin lagi, semoga rasanya juga enak, masih tetap enak. Terus tahunya juga enggak asem ya teman-teman, karena biasanya tahu pasar itu asem ya, yang udah pernah aku beli sebelum-sebelumnya di pasar sini tuh tahunya itu kalau disimpan lama-lama di kulkas itu rasanya asem. Jadi makanya setiap aku belanja mingguan itu jarang banget aku beli tahu dan tempe. Tapi untuk di minggu sekarang ini aku mau coba, siapa tahu udah enggak asam gitu ya. Soalnya aku beli yang ada mereknya ini, nggak tahu ya tahunya itu sama atau enggak. Jadi ya dicoba aja dulu ya kan. Kita nggak bakalan tahu kalau misalkan nggak dicoba. Dan di sini aku lagi potong-potongin kacang panjang. Tadi tuh sebenarnya udah aku masukin ke kotak,
cuma aku potong-potongin lagi karena ya biar nanti pas masak itu enggak repot lagi ya teman-teman. Dan ini aku mau singkir-singkirin dulu biar food trap untuk protein hewaninya itu lebih gampang. Dan ini aku ada beli ikan basah, ini nggak tahu nama ikannya apa, aku beli cuma 2 doang buat anak-anak aku ya teman-teman. Terus juga aku beli ati ampela itu 10.000. Oh ya, harga ikannya untuk 2 itu juga harganya 10.000 ya teman-teman. Terus juga ini aku ada beli tulang rangu. Ini tuh pengen aku bikin sambal gitu loh tulang rangunya. Pasti kayaknya bakalan enak soalnya ada kriuk-kriuknya gitu kan kalau tulang rangu. Aku beli di harga 6.000. Terus juga aku ada beli dada filet, aku beli setengah kilo di harga 20.000 ya teman-teman. Terus di sini aku ada beli sayap ayam, ini aku minta potong 2 gitu. Aku beli kurang lebih di 30.000 ya teman-teman. Terus juga aku beli kerongkongan atau tulangan ayam itu di 10.000. Nah, kalau misalkan udah food trap kayak gini tuh hati aku tuh kayak tenang banget, nggak memikirkan aduh besok mau masak apa, soalnya kan belum beli bahan-bahannya, terus juga enggak repot-repot lagi nungguin tukang sayur, paling cuma kayak misalkan kekurangannya doang gitu ya. Itu pun jarang, kalau misalkan kayak kekurangan itu biasanya aku beli di hari sebelum pas aku mau masak gitu ya teman-teman. Biar keesokan harinya itu udah ready semua, jadi enggak yang nunggu-nunggu lagi gitu ya. Terus ini tahu aku rendam pakai air biasa, terus dikasihin garam, udah kayak gitu doang. Dan untuk bahan-bahan lainnya yang gak aku kotakin itu biasanya aku taruh di bagian laci-lacinya aja ya teman-teman. Dan di sini aku udah selesai buat tutup-tutupin. Ini lanjut aku mau masukin ke kulkas ya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau misalkan udah selesai semua, ini aku mau langsung masukin ke kulkas, nggak nunggu-nunggu lagi. Dan ini kulkasnya itu sebelumnya udah aku bersihin dari saljunya ya teman-teman. Jadi udah bersih, nggak ada salju setetes pun atau sebonggol gitu, nggak ada sama sekali. Jadi enak, udah bersih. Terus kulkas aku juga udah kosong melompong ya, cuma tadi tuh ada sisaan kayak cabe doang. Dan ini untuk protein hewaninya aku masukin ke dalam freezer ya, biar dia lebih awet. Pokoknya untuk protein hewani itu selalu aku masukin dalam freezer, nggak pernah yang di bawah sini, soalnya takutnya nanti malah busuk. Kecuali kalau misalkan langsung dimasak dan udah disimpan di freezer, terus keesokan harinya itu mau dimasak, baru deh aku taruh di bawah ya, biar dia nggak beku pas dimasaknya. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Wassalamualaikum.